Swastiastu. Selamat datang di epos cerita Ramayana, khususnya pada bagian Aranyaka Kanda yang membahas tentang kematian Jatayu. Selamat menyaksikan. Cerita Ramayana adalah epos suci dalam agama Hindu yang menceritakan perjalanan hidup Sri Rama dalam menegakkan kebenaran dan melawan kejahatan. Cerita ini ditulis oleh Maharesi Walmiki dan menjadi pedoman ajaran moral dalam kehidupan manusia. Ramayana terbagi menjadi 7 bagian, yaitu Balakanda, Ayodhyakanda, Aranyaka Kanda, Kiskindha Kanda, Sudara Kanda, Ayodhyakanda, dan Uttarakanda. Ramayana menggambarkan tentang perjuangan Sri Rama dalam membebaskan istrinya Dewi Sinta dari penculikan Rahwana dengan dibantu oleh Hanuman dan pasukan kera. Cerita ini menggambarkan nilai-nilai kehidupan seperti kesetiaan, kebenaran, pengorbanan, keadilan, dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Ramayana menjadi pedoman bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Dharma atau kebenaran. Cerita Ramayana tentang kematian Jatayu. Dalam kisah besar Ramayana, terdapat satu episode yang begitu mengharukan dan penuh makna pengorbanan, yaitu kisah tentang kematian Jatayu. Jatayu adalah seekor burung Garuda tua bersayap lebar dan memiliki kekuatan besar di masa mudanya. Ia adalah sahabat lama dari Raja Dasarata, ayah Rama. Meskipun tubuhnya mulai retak dan bulu-bulunya mulai rontok dimakan usia, Jatayu tetap menyimpan semangat kesatria di dalam dadanya. Cerita ini dimulai dari pertarungan Jatayu melawan Rahwana. Saat perjalanan di udara, suara tangisan Sinta yang meminta tolong terdengar oleh Jatayu, burung Garuda raksasa yang sudah tua namun gagah berani. Jatayu, sahabat lama Raja Dasarata, langsung menghadang Rahwana. Dengan suara lantang ia berkata, "Berhentilah wahai Rahwana, perbuatanmu adalah dosa besar. Lepaskan Dewi Sinta, atau aku akan melawanmu." Rahwana tertawa mengejek, namun Jatayu tidak gentar. Dengan sayapnya yang besar, ia menyerang kereta terbang Rahwana. Cakar tajam Jatayu mencabik-cabik kereta itu, bahkan membuat kereta hampir jatuh. Pertempuran sengit pun terjadi di udara. Meski usia Jatayu sudah tua, ia bertarung dengan gagah berani. Paruhnya melukai tubuh Rahwana. Cakarnya merobek baju zirah sang raja raksasa. Namun, kekuatan Rahwana jauh lebih besar. Dengan pedang tajamnya, Rahwana menebas sayap Jatayu hingga putus. Tubuh Jatayu terhempas ke tanah, jatuh di antara perpohonan. Darah mengucur dari tubuhnya. Namun, ia tetap berusaha bertahan demi menyampaikan berita penting kepada Rama. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Sinarnya yang keemasan menyelimuti hutan Dandaka. Dengan cahaya lembut, angin sore berhembus pelan, membawa aroma dedaunan basah dan suara gemerisik yang samar. Di tengah hutan yang sunyi itu, Rama dan Laksmana berjalan dengan langkah berat, menyusuri setiap jejak yang mungkin membawa mereka pada Sinta, istri tercinta yang telah diculik oleh Rahwana. Wajah Rama tampak pucat, matanya sebab karena menahan air mata yang terus menggenang. Hatinya terasa hancur, bagai teriris sebilu. Sinta bukan hanya istrinya, tetapi belahan jiwanya. Cahaya dalam kehidupannya yang kini telah direnggut paksa oleh Rahwana. Laksmana yang berjalan di sampingnya sesekali melirik kakaknya.
dengan penuh kekhawatiran. Ia tahu betapa dalam luka di hati Rama. Namun, ia juga sadar bahwa mereka tak boleh menyerah. Dharma harus ditegakkan dan Sinta harus diselamatkan. Kakak, jangan biarkan kesedihan menguasai hatimu. Sinta pasti menunggu kita. Kita akan menemukannya, ujar Laksmana dengan lembut. Rama berhenti sejenak, menatap Cakrawala yang mulai memerah. Napasnya berat, matanya menerawang jauh. Sinta, di manakah engkau sekarang? Apakah engkau sedang menangis memanggil namaku? Ataukah engkau berada dalam cengkraman Rahwana tanpa daya? Suara Rama bergetar dan setitik air mata jatuh membasahi pipinya. Laksmana menggenggam bahu kakaknya, berusaha menenangkan. Kakak, percayalah alam semesta akan menunjukkan jalan. Dharma selalu melindungi mereka yang benar. Kita hanya perlu bersabar dan terus berusaha. Rama mengangguk pelan, mencoba meneguhkan hatinya. Mereka melanjutkan perjalanan, menusuri hutan yang semakin gelap. Burung-burung malam mulai bersahutan, menambah kesunyian yang menusuk jiwa. Petunjuk di tengah hutan. Di tengah perjalanan, Rama melihat sesuatu di tanah. Ia segera berjongkok dan memungut benda kecil berkilau di antara rerumputan. Itu adalah gelang kaki milik Sinta. Ini milik Sinta, seru Rama dengan suara bergetar. Laksmana mendekat, memperhatikan gelang itu dengan seksama. Sinta pasti menjatuhkannya dengan sengaja. Ia ingin kau tahu bahwa ia masih hidup. Kakak, mata Rama berbinar sejenak, namun kesedihan segera kembali menyelimuti. Jika Sinta meninggalkan petunjuk, berarti ia masih berharap aku akan menemukannya. Oh Sinta, betapa berat penderitaanmu. Mereka terus menyusuri jejak yang semakin samar, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lembah yang sunyi. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan gelap di tanah yang lembab. Suasana begitu sepi, hanya suara angin yang berisik berlari. Namun tiba-tiba Rama memperhatikan langkahnya. Matanya tertuju pada sosok besar yang tergeletak di bawah pohon beringin buah. Burung raksasa itu terbaring tak berdaya. Bulu-bulunya kusut dan bersimbah darah. Sayap kanannya patah dan napasnya terdengar berat. Laksmana langsung bersiaga, mencabut pedangnya. Kakak, hati-hati, mungkin ini makhluk jahat. Namun sebelum Rama sempat menjawab, burung itu membuka matanya perlahan. Tatapannya lembut, penuh kasih. Suara seraknya terdengar lirih. Rama, ini aku Jatayu, sahabat ayam. Rama terkejut. Dia segera berlutut di samping burung tua itu, menggenggam sayapnya yang terluka. Jatayu, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu? Jatayu menatap Rama dengan mata yang redup. Napasnya tersengal. Aku melihat Rahwana membawa Sinta. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku mencoba melawannya. Aku ingin menyelamatkan istrimu, Rama. Jatayu menarik nafas panjang, suaranya lirih dan terbata-bata. Aku melihat Rahwana membawa Sinta. Ia menjerit-jerit memanggil namamu. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku berusaha menolongnya. Mata Rama berkaca-kaca. Hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Engkau melawan Rahwana demi istriku. Jatayu mengangguk lemah.
Aku menghadangnya di udara. Aku berkata, "Lepaskan Sinta, wahai Rahwana. Engkau telah melakukan dosa besar." Tetapi Rahwana menertawakanku. Aku menyerangnya. Aku mencakar wajahnya, mematuk tubuhnya. Aku hampir berhasil, tapi Jatayu menundukkan kepala. Suaranya semakin melemah. Rahwana sangat kuat. Dengan pedang Cadrahasa, ia memotong sayapku. Aku jatuh dan tak mampu lagi mengejar mereka. Kesedihan karena mendengar kisah itu, Rama tidak mampu menahan air matanya. Ia menggenggam sayap Jatayu yang terluka. Hatinya penuh duka. "Engkau telah berkorban demi Sinta. Engkau adalah sahabat sejati, Jatayu. Aku berhutang budi padamu." Jatayu menatap Rama dengan mata yang hampir tertutup. Dengan suara lirih ia berbisik, "Rama, kejar Rahwana. Selamatkan Sinta. Aku tak sanggup lagi." Udara terasa hening. Nafas Jatayu semakin lemah, hingga akhirnya berhenti. Rama menundukkan kepala. Air matanya jatuh, membasahi bulu-bulu Jatayu. "Jatayu, sahabat ayahku, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Aku bersumpah, aku akan membalaskan kematianmu dan menyelamatkan Sinta." Upacara pemakaman Jatayu. Sebagai bentuk penghormatan, Rama dan Laksmana mengumpulkan kayu kering dan menyiapkan upacara pemakaman. Rama menyalakan api suci, sementara Laksmana melantunkan mantra-mantra suci. Api berkobar, perlahan melahap tubuh Jatayu yang penuh luka. Angin berhembus pelan, seolah membawa roh Jatayu menuju ke alam surga. Rama menutup matanya, berdoa dengan hati yang tulus. "Wahai Jatayu, semoga engkau mencapai surga para pahlawan. Engkau telah gugur dalam membela Dharma. Dewa-dewa pasti akan menyambutmu dengan tangan terbuka." Laksmana menambahkan, "Engkau adalah pejuang sejati, pelindung kebenaran. Pengorbananmu akan dikenang sepanjang zaman." Api terus menyala, memancarkan cahaya kemerahan. Di tengah kegelapan malam, Rama menatap api itu dengan mata berkaca-kaca. Tekadnya semakin membara. "Aku akan melanjutkan perjuanganmu, Jatayu. Aku akan menjemput Sinta dan menghancurkan kejahatan Rahwana." Tekad yang membara. Setelah api padam, Rama menatap jauh ke arah selatan. Matanya yang sebelumnya redup kini menyala dengan semangat baru. "Laksmana, kita harus menuju Alengka. Rahwana tidak akan bisa lari selamanya. Aku bersumpah, aku akan menyelamatkan Sinta atau mati dalam perjuangan ini." Laksmana gagang pedangnya dengan erat. "Aku akan selalu bersamamu, kakak. Kita akan menegakkan Dharma, walaupun harus melewati lautan api." Di tengah malam yang sunyi, dua sosok gagah itu melangkah pergi, meninggalkan Abu Jatayu yang telah menyatu dengan bumi. Perjalanan mereka baru dimulai, membawa tekad yang membara untuk menegakkan kebenaran dan menjemput cinta sejati. Baik, di sini beberapa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah kematian Jatayu. Pertama, keberanian tidak ditentukan oleh usia atau kekuatan fisik. Meski Jatayu sudah tua dan tak lagi sekuat masa mudanya, ia tetap rela berkorban demi membela kebenaran. Ini mengajarkan kita bahwa keberanian lahir dari hati yang tulus, bukan sekedar dari tubuh yang kuat. Kedua, pengorbanan demi kebenaran adalah tindakan mulia. Jatayu tahu bahwa
melawan Rawana adalah tugas yang sangat berat, bahkan bisa berujung kematian. Namun, ia tetap memilih bertarung karena sadar bahwa membela yang benar adalah kewajiban seorang kesatria sejati. Yang ketiga yaitu kesetiaan dan persahabatan sejati tidak lekang oleh waktu. Jatayu tidak hanya berjuang demi cinta, tetapi juga karena rasa hormat dan kesetiaannya pada Dasarata, ayah Rama. Ini menunjukkan bahwa persahabatan sejati akan terus hidup meski waktu telah berlalu.